Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Senang rasanya kita dapat berjumpa kembali melalui renungan harian gereja kita, HKBP Resort Surabaya. Tepatnya hari ini, hari Jumat tanggal 22 Mei tahun 2026. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita mempersiapkan hati kita untuk bersekutu dengan Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang ditetapkan menjadi renungan untuk hari ini tertulis dalam kitab Amsal, dalam Bible dinamai buku Poda. Kitab Amsal pasal yang keempat ayat 23 berbunyi demikian. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Dalam bahasa Batak Toba dikatakan, sian saluhut si jagauni, gumudang ma jaga roham, aisianido ruar aka mual hanguluan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, andaikan saat ini saudara ditanya, apa yang harus Anda jaga? Tentu secara sadar akan banyak rentetan-rentetan yang bisa kita utarakan, sesuatu hal yang harus kita jaga. Misalkan, kita harus menjaga harta kita, setidaknya jangan sampai diambil orang, diambil pencuri, atau menyusut. Dan sering juga kita mendengarkan nasihat-nasihat, jaga kesehatanmu bro, jaga kesehatanmu sis, jangan sampai Anda jatuh. Atau sering juga kita dengar, jaga harga dirimu, jangan sampai diinjak-injak orang. Andaikan kita menyebutkan satu persatu hal-hal apa yang harus kita jaga dalam kehidupan ini, tentulah tidak sulit untuk mengutarakannya. Tetapi menarik, menurut kitab Amsal ini, ada sesuatu yang dikatakan yang harus kita jaga, yaitu hati. Jagalah hatimu. Dan langsung dikatakan, dilanjutkan di sana, karena dari situlah terpancar kehidupan. Tentu kehidupan yang dimaksud di sini lebih menekankan pada kualitas hidup seseorang. Bukan sekedar bernafas, bukan sekedar dapat bergerak, bukan sekedar dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan, bukan. Tapi kalau dikatakan jagalah hatimu, karena dari situlah terpancar kehidupan. Artinya, kehidupan yang dimaksud di situ adalah seseorang itu yang dapat dilihat oleh orang secara utuh. Meliputi perkataannya, meliputi sikapnya, dan banyak lagi. Di mana orang bisa melihat kita ibarat memandang ikan di dalam akuarium. Dari segala penjuru kita bisa dilihat. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, seseorang itu sesungguhnya dia tidak hidup secara spontan. Jarang seseorang itu bertindak, berbuat, berperilaku secara spontan. Tanpa diketahui oleh pihak luar, sesungguhnya ada sesuatu yang
hanya seseorang itulah secara pribadi yang bisa merasakan itu, yaitu hatinya. Maka sering kita dengar ketika seseorang yang sedang belajar sesuatu, anak-anak sedang belajar berjalan, seseorang yang sedang belajar mengendarai kendaraan, seseorang yang akan bepergian jauh, sangat sering kita dengarkan ada nasihat, hati-hati ya, hati-hati ya. Maka penulis kitab Amsal di sini langsung menjelaskan, menjaga hati itu adalah dengan segala kewaspadaan. Supaya kehidupan kita memancarkan sesuatu hal yang positif, memancarkan sesuatu yang bermakna, berguna, dan tentu sebagai orang beriman yang sesuai dengan apa yang kita imani, maka hati kita harus dijaga dengan penuh kewaspadaan. Harus dijaga. Saya teringat dengan pernah ada sebuah ilustrasi yang menggambarkan bagaimana sesungguhnya hati itu tidak bisa dibohongi. Sesungguhnya apa yang ada dalam hati, itulah yang terpancar melalui kehidupan seseorang. Diibaratkan teko, tempat air minum. Dikatakan, sesungguhnya apa yang ada di dalam teko itu, sekalipun dari luar orang tidak dapat melihatnya, kecuali tekonya terbuat dari kaca yang transparan. Apapun yang ada di dalam teko itu, ketika dituang, maka apa yang ada di dalam teko, itulah yang keluar. Kalau air putih di dalam tekonya, maka yang keluar air putih. Kalau teh manis yang di dalam, maka yang keluar teh manis. Jika kopi yang di dalam, maka yang keluar kopi. Jika tuak yang di dalam, maka yang keluar adalah tuak. Teko itu tidak pernah bisa berbohong. Apa yang ada di dalamnya, itulah yang keluar. Maka terkadang kita harus hidup seperti teko itu, jujur. Apa yang ada di dalam, mestinya itulah yang kita keluarkan. Sekalipun belakangan ini kita tahu ada orang yang munafik, ada orang yang berpura-pura. Kesannya, ucapannya itu sangat halus, sangat santun. Tetapi sesungguhnya kita tidak tahu apa yang ada dalam hatinya. Seolah-olah dia sedang berbahagia, padahal sesungguhnya ada beban berat yang sedang dia pendam di dalam hatinya. Bapak, Ibu, Saudara, firman Tuhan hari ini sangat jelas berkata, jagalah hatimu dengan kewaspadaan. Maka orang yang sudah semakin dewasa di dalam iman, itu akan terlihat dari bagaimana cara dia bersikap, bagaimana cara dia bertindak, bagaimana cara dia berbuat. Dia tidak pernah bertindak dengan terburu-buru. Dia pasti selalu lebih memikirkan, mematangkan dulu. Lalu dia akan berbicarakah itu, berbuatkah itu, bertindakkah itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, hati kita diibaratkan seperti teko tadi, tempat air minum tadi. Bagaimana kita menjaganya dengan segala kewaspadaan? Yang pertama, sebagai orang yang percaya dengan Tuhan, satu hal yang harus kita isi setiap hari ke dalam hati kita adalah firman Tuhan. Semakin kita banyak belajar firman Tuhan, maka kita akan semakin waspada. Maka hidup kita, tindakan kita, ucapan kita
akan lebih terkontrol lagi. Karena kita tahu menurut firman Tuhan, kita tahu mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Isi hatimu dengan firman Tuhan. Yang kedua, bagaimana kita menjaga hati dengan kewaspadaan? Adalah dengan senantiasa berjaga-jaga dalam doa. Berjaga-jaga dalam doa. Terkadang berdoa itu tidak harus ditunjukkan dengan doa yang formal, yang sering kita lihat, dilipat tangannya, tutup matanya, tunduk kepala. Tetapi sebelum kita melakukan satu tindakan dalam hidup ini, kita senantiasa seolah-olah seperti bercakap-cakap dengan Tuhan. Berbicara dengan Tuhan. Tuhan, tuntun aku. Tuhan, jangan biarkan aku sampai melakukan tindakan yang salah. Berjaga-jaga dalam doa. Yang ketiga ini tentu juga sangat-sangat baik untuk menjaga hati dengan kewaspadaan. Mari kita selalu membatasi untuk mengisi pikiran kita, mengisi hati kita dengan hal-hal yang negatif. Ibarat kita membaca buku, sedapat mungkin kita harus seleksi. Kira-kira buku mana yang akan menuntun kita, memberi kita pengertian, pengetahuan yang arahnya kepada hal-hal yang baik, yang positif. Kalau kita tahu buku-buku itu misalkan di sana kita akan membaca bacaan-bacaan, pengetahuan-pengetahuan yang tentu arahnya juga akan membawa kita pada hal-hal yang negatif, lebih baik kita batasi. Bahkan barangkali dalam hal bergaul juga, kita harus lebih selektif untuk dengan siapa kita bergaul. Tetapi hati-hati, memilih orang kepada siapa kita bergaul harus jelas standarnya. Misalkan jangan membedakan orang itu dari sisi apakah dia orang kaya atau orang miskin. Bukan. Tetapi apakah kita sudah mengenal bahwa dari hidupnya itu akan lebih banyak sinyal, akan lebih banyak hal-hal yang baik, yang positif, yang terpancar dari hidupnya. Maka kita akan semakin terbiasa pula nanti. Belajar dari bagaimana cara dia hidup. Sebaliknya kalau kita lebih banyak bergaul dengan orang-orang yang memang hidupnya semrautan, hidupnya tidak punya etika, tidak punya moral dan lain-lain, bisa saja kita akan terpengaruh. Maka yang ketiga ini mengajak kita untuk lebih dewasa dalam hal dengan siapa kita bergaul, di mana kita harus berada. Kalau kita sudah tahu, di sana akan lebih banyak mengajarkan kita, memperlihatkan kepada kita hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Mari lebih banyak kita bergaul dengan mereka. Tapi kalau di sana jelas-jelas sudah akan lebih banyak hal-hal yang negatif, lebih baik batasi diri. Ini adalah cara-cara sederhana yang dapat kita lakukan Bapak Ibu Saudara dalam rangka menjaga hati kita dengan penuh kewaspadaan. Dan baiklah setiap hari hati kita dipenuhi firman Tuhan. Jika hati kita sudah dipenuhi dengan firman Tuhan, maka yang keluar, yang terpancar melalui kehidupan kita adalah hal-hal yang sesuai dengan firman Tuhan. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu hari ini. Mengajar kami agar dalam setiap tindakan, baik perbuatan maupun perkataan, kami selalu waspada, kami selalu hati-hati. Sebab dari hati kami, sesungguhnya itulah yang terpancar melalui kehidupan kami. Tolong kami ya Bapa untuk senantiasa merasakan bahwa hati kami harus selalu dipenuhi dengan firman. Hati kami harus selalu dipelihara dengan tekun berdoa dan berjaga-jaga. Dan hati kami akan dipenuhi
melalui hubungan sosial kami dengan orang-orang di mana kami berada. Terima kasih atas firman-Mu hari ini. Ajarlah kami agar senantiasa hidup lebih baik, hidup lebih seturut lagi dengan kebenaran firman. Agar setiap orang yang berjumpa, bertemu, berinteraksi dengan kami, mereka akan dapat melihat pancaran kehidupan yang sesungguhnya, kehidupan sebagai orang yang percaya. Dengan demikian, kami sedang menyaksikan kebenaran firman Tuhan melalui setiap kehidupan kami. Terima kasih untuk firman ini. Terpujilah Engkau di dalam Yesus Kristus, hari ini kekal sampai selama-lamanya. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus memberkatimu hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin.